Perkenalkan, saya Najla Fahira, mahasiswa dari Program Studi Manajemen semester 2 kelas A dengan NIM 092024090154. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi kita sebagai generasi muda, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Bagaimana pembangunan ini mencerminkan identitas nasional kita dan peran demokrasi dalam proses tersebut. Sebelum lanjut ke penjelasan, kita tonton video singkat dulu ya. Setelah menonton video tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada IKN di Kalimantan. Pertama, mari kita bahas tentang Ibu Kota Nusantara. Seperti yang kita tahu, pemerintah Indonesia sedang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota ini diberi nama dengan Nusantara. Pemindahan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Jakarta sudah terlalu padat, sering terjadi banjir, dan tanah terus menurun. Kalimantan dipilih sebagai ibu kota karena letaknya strategis, berada di tengah Indonesia, dan memiliki resiko bencana yang lebih rendah. IKN juga dirancang sebagai kota yang modern dan ramah lingkungan, dengan teknologi canggih dan sumber energi yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan IKN diharapkan bisa mendorong pemerataan ekonomi wilayah Indonesia bagian timur, yang selama ini kurang berkembang, bisa ikut merasakan dampak positif dari proyek besar ini. Selanjutnya, materi yang kedua ada identitas nasional. Sekarang kita bahas tentang identitas nasional. Sebagai bangsa yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam budaya, Indonesia punya identitas nasional yang unik. Salah satunya adalah semangat persatuan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pemindahan ibu kota ini juga bisa dilihat simbol bahwa Indonesia bukan hanya soal Jakarta. Seluruh daerah punya peran penting dalam membangun bangsa. Ini memperkuat rasa persatuan dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila juga mencerminkan dalam pembangunan IKN, seperti keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, dan menjaga lingkungan hidup. Semua ini adalah bagian jati diri bangsa Indonesia. Pembahasan terakhir ada demokrasi Indonesia dalam pembangunan IKN. Demokrasi Indonesia juga terlihat sangat jelas dalam proyek IKN ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk ikut menentukan arah negara.
Salah satu bentuk nyatanya adalah keterlibatan DPR dalam membuat undang-undang terkait IKN, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi diskusi publik, akademisi, dan masyarakat umum untuk menyampaikan pandangan mereka. Misalnya, para ahli lingkungan memberikan masukannya soal resiko kerusakan hutan, dan masyarakat ada juga menyuarakan pendapatnya agar hak mereka dihormati. Demokrasi juga terlihat dari bagaimana informasi tentang pembangunan IKN disampaikan secara transparan. Pemerintah membuat situs resmi, mempublikasikan rencana pembangunan, dan rutin memberikan update kepada masyarakat. Ini adalah bentuk akuntabilitas yang penting dalam negara demokratis. Sebagai warga negara, kita juga punya peran dalam demokrasi ini. Kita bisa menyiarkan pendapat, mengkritik jika ada kekeliruan, dan ikut mengawal proses pembangunan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Itulah penjelasan dari saya tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara, identitas nasional, dan demokrasi Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan menambah wawasan kita semua. Mari kita sebagai generasi muda ikut ambil bagian dan membangun masa depan bangsa yang adil, maju, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa dan tetap semangat.